Kaget motor bonceng 3, momen kocak Denny Lanzat saat pantau pemain lokal. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadiri langsung pertandingan antara Persita Tangerang dan Persik Kediri. Ia duduk di bangku VIP bersama para asisten pelatih Timnas Indonesia, termasuk Denny Lanzat, Gerald Van den Boeck, Alex Pastoor, dan Sjoerd Woudenberg. Kehadiran mereka di stadion menunjukkan keseriusan dalam memantau pemain Liga 1 yang berpotensi memperkuat timnas. Ini menjadi kunjungan kedua mereka setelah sebelumnya menyaksikan laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Namun, sebelum tiba di Indomilk Arena, terjadi momen unik yang menarik perhatian Denny Lanzat. Ia melihat seorang supporter yang mengendarai motor dengan dua penumpang lainnya, sehingga mereka bertiga berboncengan di satu motor tanpa helm. Pemandangan itu tampaknya mengejutkan Lanzat, yang langsung mengabadikan momen tersebut melalui ponselnya. Dalam unggahan di Instagram, Lanzat terlihat menurunkan kaca mobilnya dan merekam kejadian tersebut. Dengan nada bercanda, ia menegur supporter itu, yang kemudian merespons dengan senyum santai dan melambaikan tangan. Momen ini menunjukkan interaksi lucu antara staf pelatih timnas dengan para penggemar sepak bola Indonesia, sekaligus menggambarkan keunikan budaya supporter di tanah air. Kejadian ini pun menarik perhatian netizen. Sementara itu, Kluivert tetap fokus pada misinya mencari pemain berbakat di Liga 1. Dengan jadwal pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025, Timnas Indonesia membutuhkan persiapan matang. Kehadiran Kluivert di stadion menjadi langkah penting dalam menentukan skuad terbaik untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ngaku minder dan kaget, respon Evandra Florasta saat dipanggil ke Timnas U20. Gelandang muda berbakat, Evandra Florasta, mencuri perhatian setelah sukses menembus skuad final Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Pemain berusia 16 tahun ini dipromosikan dari Timnas U17 dan menjadi salah satu dari 3 wajah baru di tim besutan Indra Syafri, bersama Fafa Sevarustanto dan Aulia Rahman. Ketiganya berhasil menggeser beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan Timnas U19, seperti Rizky Afrizal, Arhan Kaka, dan Mesal Hamzah. Terpilihnya Evandra ke dalam skuad utama cukup mengejutkan, mengingat ia sebelumnya menjadi andalan di Timnas U17. Namun, di bawah arahan Nova Arianto, ia mampu menunjukkan performa yang memukau hingga menarik perhatian Indra Syafri. Pemanggilannya ke Timnas U20 pun menjadi momen tak terduga bagi Evandra. Jujur saya awal-awal dipanggil TC U20, saya kaget dan minder, ungkapnya. Ia bahkan sempat merasa kurang percaya diri menghadapi persaingan dengan pemain yang lebih senior. Adaptasi menjadi tantangan besar bagi Evandra karena perbedaan intensitas permainan antara U17 dan U20. Awal-awal gabung saya adaptasinya cukup lama, karena di sini temponya cukup tinggi, beda sama U17, katanya. Beruntung, ia mendapat dukungan dari pemain senior seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, dan Iqbal Gwijangge, yang membantunya meningkatkan kepercayaan diri. Alhamdulillah saya terpilih, saya sendiri enggak ngangka, tambahnya. Kini, Evandra siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Indonesia adalah negara yang indah. Respon pemain keturunan Dean James asal Surabaya tentang Indonesia. Bek kiri keturunan Belanda, Dean James, memberi sinyal ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, memiliki kemampuan olah bola yang baik dan berpotensi menjadi pesaing bagi Kelvin Verdong di posisi tersebut. James memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, sehingga banyak pecinta sepak bola tanah air berharap ia bersedia membela skuad Garuda. Meskipun mendapat banyak dorongan dari para penggemar, James mengaku masih fokus pada karirnya di klub. Saya tentu saja terbuka untuk itu. Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang. Indonesia adalah negara yang indah, kata James dalam wawancara dengan Voetbal Primeur.
Pernyataannya menunjukkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan, meskipun saat ini prioritasnya masih bersama Go Ahead Eagles. Peluang James untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. PSSI saat ini juga sedang aktif menaturalisasi sejumlah pemain keturunan, termasuk Hairori Edewal, serta Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Geipens yang akan segera diambil sumpahnya. Jika James memilih bergabung, kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan skuad Garuda. Namun, persaingan di posisi bek kiri cukup ketat. Saat ini, timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berbakat di sektor tersebut, seperti Kelvin Verdong, Sain Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chu Aon. Jika akhirnya memutuskan untuk membela Merah Putih, James akan menjadi opsi tambahan yang dapat memperkaya strategi serangan dari sisi kiri sekaligus memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Lolos Piala Dunia, target PSSI untuk Garuda Muda. PSSI menargetkan timnas U20 untuk mencapai babak semifinal di Piala Asia U20. Dengan pencapaian tersebut, timnas U20 akan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Ambisi ini menjadi motivasi besar bagi skuad muda Indonesia yang akan berjuang di turnamen tersebut. PSSI berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Pada ajang Piala Asia U20, timnas U20 tergabung dalam grup C bersama Iran, Yaman, dan juara bertahan Uzbekistan. Laga pertama akan mempertemukan mereka dengan Iran di fase grup. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa target semifinal bukanlah sesuatu yang mustahil, terutama dengan dukungan staf kepelatihan yang kompeten. Tentu kami, PSSI, berharap timnas U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20, kita berharap 4 besar di Piala Asia U20. Datangnya seorang mantan striker handal, Kurniawan Dwi Yulianto, berharap bisa memacu lagi anak-anak bisa membuat lebih baik di China, ujar Yunus Nusi. Yunus Nusi menyoroti kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto, mantan striker andal Indonesia, yang diharapkan mampu meningkatkan performa para pemain muda. Ia optimistis bahwa bimbingan pelatih yang tepat dapat membantu timnas U20 tampil maksimal di Piala Asia. Menurutnya, keberhasilan mencapai 4 besar akan membuka jalan bagi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chili tahun ini. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang tinggi dari seluruh pemain. Meskipun tantangan di depan tidak mudah, para pemain timnas U20 tetap percaya diri. Jika mereka berhasil mencapai babak semifinal, maka tiket ke turnamen dunia pun sudah dalam genggaman. Para pemain berkomitmen untuk tampil mati-matian di setiap laga demi mewujudkan impian tersebut.